Ya, bulan ini bulan penuh dengan liburan, setuju? Ya, ada Chinese New Year, pemilu nanti, pemilu yang dibarengin dengan Valentine. Ada yang masih merayakan Valentine? Mohon maaf istriku, saya sudah tidak merayakan. Ya, masih banyak acara-acara lainnya ya. Ya, I know we've been busy semuanya pasti, tapi um, saya bersyukur, saya percaya kalau setiap orang yang ada di tempat ini itu bukan karena kebetulan, tapi karena pilihan yang kalian buat untuk hari ini datang di tempat ini, oke? Jadi bulan ini kita masih berbicara di satu tema namanya You Don't Complete Me, itu tema judulnya. Jadi apa sih topik di bulan ini? Bulan ini kita berbicara tentang bagaimana status relationship, salah satunya ya, maksudnya status relationship tidak mendefinisikan posisi kehidupan kita. Ya, ada banyak hal yang jauh lebih penting. Kadang-kadang ketika lagi jalan, aduh saya masih single, kapan saya punya pacar? Udah punya pacar, aduh kapan saya menikah? Kapan menikah? Udah menikah, kapan saya punya anak? Udah punya anak, capek juga ya punya anak ternyata. Gitu kan? Jadi kayak terus-terusan maju terus gitu loh. Nah, bulan ini kita pengen berbicara bahwa kekosongan kehidupan kita, kadang-kadang kalau kita lagi merasa kosong, bukan harus diisi sama orang-orang lain loh. Gitu ya, bukan harus diisi sama status baru kita kayaknya mencapai sebuah achievement tertentu. Dan ini yang akan kita bicarakan lebih banyak di bulan ini. Saya ambil judul bernama Love in Action, di bawahnya ada tulisan kecil yang kalau kalian kelihatan adalah To All the Singles and Couples. Yes, jadi topik ini tidak berbicara untuk yang saya sudah jomblo seumur hidup kak, jadi belum ada gandengan, tangan saya udah ada jaring laba-labanya, nggak ada masalah ya. Ini semua topiknya berlaku untuk semua orang, oke? Nah, zaman sekarang, oke, ini masuk ke masa yang lagi membingungkan buat banyak orang. Ya, masa membingungkan tuh kenapa? Gara-gara gini. Kita kalau kita bicara tren ya, kita dituntut untuk tren tuh kayak selalu mendorong kita untuk menjadi berbeda daripada yang lain. Tapi di saat kita udah berbeda, kita juga takut ketinggalan. Jadi orang ikutin tren. Ya, siapa yang aktif ngeliatin TikTok dan ngeliatin Instagram gitu, it's very fun ngelihatnya. Kayak setiap brand, misalkan saya bekerja di dunia F&B, ketika kita lagi bikin sesuatu, pertanyaan nomor satu adalah gimana caranya kamu berbeda dari kompetitor yang lain, gimana caranya kamu menjadi unik sendiri, kamu jadi berbeda sendiri. Jadi kita mesti bikin gimmick yang unik, kita mesti bikin sesuatu yang benar-benar unik. Pada saat udah unik, viral, yang terjadi apa? Semua orang ngikutin, bener gak? Nah, di kita, di hari-hari kita juga kadang-kadang kayak gitu. Kita pengen menjadi berbeda, tapi pada saat kita berbeda, kita juga pas kita berbeda, kita gak pengen sendirian. Jadi akhirnya kita ikut lagi tren yang lagi orang-orang ramai pada ngapain. Nah, kadang-kadang kalau pilihannya gampang, misalkan pilihannya langsung benar sama salah. Oh, yang lain pada pilih salah, kamu pilih benar sendiri. Masih gampang pertama-tama. Tapi yang tanpa sadar kita lakukan, kadang-kadang pilihannya benar sama benar. Kadang-kadang pilihannya cuma masalah selera, kadang-kadang pilihannya apa, kita mulai ikutin, akhirnya kita mulai ikut suara terbanyak, kita mulai ikut tren yang terbanyak. Ini saya nggak ngomongin pemilu ya, jelas ya, biar jelas semuanya. Ya, ikut tren yang terbanyak, ikut yang lagi paling rame kayak gimana segala macam. Nanti pada suatu hari ada keputusan di mana benar sama salah. Tanpa sadar kita udah terbiasa untuk ngikutin yang mana yang orang banyak lebih ikutin. Dan kita akhirnya ikut pilih yang salah. Ini banyak terjadi di dunia pekerjaan, di dunia relationship. Loh, pacaran wajar kayak gini. Loh, di kerjaan wajar kalau saya telat-telat dikit. Satu kantor saya, satu ruangan saya, satu divisi saya gak ada yang pernah datang on time. Hal-hal kecil seperti itu yang kadang-kadang kita biarkan dan lama-lama kita menjadi keikut sama semuanya. Alkitab bilang bahwa jangan menjadi serupa dengan dunia ini, setuju ya? Jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini. One of the greatest reminder adalah gini, setiap dari kita diciptakan secara unik yang gak bakal bisa ditiru sama orang lain. Boleh kalian lihat kelingking kalian? Tadi gue mau telunjuk tapi nanti dikira pemilu, jadi kelingking aja ya, kelingking. Kalian lihat kelingking kalian, lihat, perhatikan dengan baik-baik. Ada satu tanda di sini yang membedakan kalian sama semua orang lain. Apa? Sidik jari, exactly. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama. Oke? Setiap dari kita, based on the creations, dari awal pun kalian sudah diciptakan dengan sidik jari yang berbeda. Satu sama lain.
Setiap dari kita itu punya jalan hidup masing-masing, kita punya cara pikir masing-masing, kita punya journey keluarga yang jelas berbeda, pembawaan yang berbeda, pengalaman yang berbeda dari setiap orang. Kita semua udah pasti beda intinya. Itu bagaimana Tuhan ciptakan kita. Dan setiap dari kita sambil menjalani kehidupan kita sampai di akhir hidup, pertanyaan besar nanti di akhir hari, have I enjoyed my life or not? Ketika kita nanti udah tua, ketika kita look back, apakah kita orang yang berbahagia di akhir hidup kita, yang bisa bertanya ke diri kita sendiri kayak, gue udah enjoy our life belum ya? Gue udah make a full life, gue udah complete my life belum ya? Atau kita di akhir hari kita memilih untuk hidup dengan penyesalan, aduh coba dulu kayak gini, coba dulu kayak gitu, coba dulu A, B, C, D, E, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau misalkan ternyata saya belum nyalain, kalau kita di akhir hari mau punya kehidupan yang utuh, kehidupan yang penuh, berarti pertanyaan kita di hari ini adalah what will make my life complete? Apa yang membuat hidup saya penuh, utuh? Apa yang membuat hidup kebahagiaan saya utuh? Kalau di Alkitab, what makes your joy complete? Artinya ada joy yang, kalau ada yang biasa bilang joy, what makes your joy complete, berarti ada joy yang incomplete dong, ngerti ya? Ada joy yang sifatnya temporary, sifatnya sederhana, sebentar, sifatnya temporary doang, tapi ada joy yang sifatnya complete. Ya. Nah, what will make my joy complete? Ayatnya di sini kelihatan semua. Saya tetap minta kalau teman-teman ada yang bawa Alkitab, boleh sambil siap-siapin Alkitabnya. Kita akan baca di Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Kita akan baca beberapa ayat, oke? Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. Sudah ketemu? Sudah kelihatan ya semua ya, yang lain ya? Oke. Saya berbicara, harus sebutin ayatnya karena saya baru menyadari kadang-kadang teman-teman yang di rumah yang mungkin Spotify sama YouTube kan gak kelihatan. Jadi kita mesti sebutin, oke? Yohanes 15 ayat 9 sampai 11. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love. If you keep my commands, you will remain in my love, just as I have kept my Father's commands and remain in his love. I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. Sini berbicara tentang pokok anggur yang benar. Yang kamu tertanam di dalam Tuhan. Kalau kamu ikutin perintahnya Tuhan, kasih Tuhan ada sama kamu, and that will make your joy complete. Pertanyaannya, perintah Tuhan yang mana? What commands? What does it take to close to God? Prayer, nomor 1. Bangun hubungan sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, read your Bible, baca Alkitab, worship, menyembah Tuhan, datang ke gereja seperti pada hari ini. Saya mau tanya jujur ke semuanya. Cukup gak? Ada yang merasa cukup? Melakukan ini semua? Apakah melakukan ini udah bikin hidup kita joy kita komplit? You know what? Pada saat kita menjalani kehidupan kita, let's admit, I thank you tadi Jesse sharing gitu ya, maksudnya kayak waktu life gets busy, kita kadang-kadang bisa lupa sama Tuhan. Sometimes gak mesti busy. Sometimes bisa aja lupa. Lagi seneng pun bisa lupa sama Tuhan. Lagi dalam keadaan apapun bisa lupa sama Tuhan. Dan pada saat satu kali kayaknya berdoa, terus kayaknya senang sebentar. Baca Alkitab, apakah kita langsung merasa hidup kita utuh? Worship tadi lagu yang dinyanyikan dengan very well meaning gitu, benar-benar dengan arti yang bagus banget, bahwa bakal selalu ada pengharapan gitu. Lagu terakhir bicara tentang pengharapan sama Tuhan, dan itu tuh kayaknya itu membangkitkan semangat dan lain-lain. Tapi apakah itu cukup? Pertanyaannya. Datang ke gereja sehari seminggu cukup nggak? Kadang-kadang sebulan sekali ke komsel sehari seminggu cukup nggak? Nggak cukup. Saya akan ngomong dari sekarang nggak cukup. I've been doing this, couple of this minimal dari saya 34 tahun. Berarti dari saya lahir Kristen, setidaknya ini udah salah satu bagian yang udah kita lewatin. Cukup nggak?
Nah, kadang-kadang waktu karena kita sibuk, karena kita lagi urusan dengan kehidupan kita sendiri, kita just fulfill the bare minimum. Oke, sebagai Kristen yang penting gua absen. Adalah gue masih doa kok. Gue masih baca Alkitab kok kadang-kadang. Saat teduh ada Bible plan. Jadi we are doing the bare minimum as a Christian. Gitu loh. Tapi sebenarnya kalau ditanya, kalau tadi dibilang di sini, if you keep my commands, you will remain in my love. Ya 10 ya. If you keep my commands, you will remain in my love. Pertanyaannya, what is his command? Dan dijawab berikutnya di ayat 12 di sini. Yohanes 15 ayat 12, my command is this, love each other as I have loved you. Clear ya ayatnya ya. Ini benar-benar lanjutannya dari Yohanes 15 tadi ayat 10 dibilang, if you keep my commands, you will remain in my love. Dan di ayat 12 dibilang kayak, my command is this, love each other as I have loved you. Kasih sesama manusia seperti aku mengasihi engkau. Love itu tuh relationship, bener kan ya? Setuju ya? Love itu tuh kayak ada hubungan timbal balik. Ada yang udah punya pacar di sini, boleh angkat tangan? Istri? Lebih cepet dong kalau punya istri angkatnya. Confident gitu. Saya udah beristri gitu ya. Ya udah punya pacar, punya istri, punya suami gitu ya. Pada saat kamu membangun hubungan ya, itu perlu timbal balik, bener gak? Kalau gak lama-lama capek dong. Ya kan bos? Tiap hari kayak, love is a sacrifice, yes that's true. Tapi love itu it's a relationship yang butuh timbal balik satu sama lain. Itu baru kamu merasa kamu ada saling mengisi. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu dan dia merespon, ketika mereka melakukan sesuatu dan kita merespon, kayak kadang-kadang hal kecil saya pulang kerja capek, istri saya cuma tanya, kamu mau dibikinin makanan nggak? That's very nice. Habis itu saya bilang nggak apa-apa, saya gojek aja. Cuman maksud saya minimal that gesture aja udah membuat kayak that's very nice. Berarti diperhatiin. Ngerti ya? Itulah timbal balik yang seperti itu. Hal-hal kecil. Love itu butuh, itu hubungan yang timbal balik yang perlu dipraktekin gitu loh. Nah, kalau sama Tuhan, kalau kita pasang bare minimum standar cuman kayak gini, Tuhan gue udah doa kok, gue udah baca Alkitab, gue udah worship, gue udah ke gereja, cukup kan? Padahal komennya Tuhan, love one another, gak cukup berarti bos. Bener kan? Karena gimana kita mau bilang kayak, Tuhan, enggak loh, gue udah benar-benar kayak apa namanya, gue sayang sama Tuhan nih, gue buktinya gue doa dan lain-lain. Tapi ketika ada orang di sekeliling kita yang butuh bantuan kita say no. Sedangkan prakteknya yang Tuhan pengen lihat adalah di sini dia 1 Yohanes 4 ayat 12 dibilang gini, no one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Ini 1 Yohanes 4 ayat 12. Di ayat 19 sampai 21 kita baca ya. Saya sambil bacain. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. Keras ya. Siapa yang bilang saya mengasihi Tuhan tapi membenci yet hates loh. Bukan yet hates brothers and sisters. Artinya bukan mesti membenci satu kalangan massal. Dibilang gini, siapa yang membenci seseorang, brother or sister, is a liar. For whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brother and sister. Kedengarannya kayak diulang-ulang terus ya. Tapi this is how important God's word untuk kita. Dia lagi bilang, kalau kamu bilang love one another, prakteknya yang Tuhan pengen lihat adalah kita nggak bisa lihat Tuhan secara physical presence. Kita nggak bisa lihat Tuhan. Kalau temen kamu yang kamu lihat aja lu nggak bisa kasihin, saudara kamu yang kamu lihat aja kamu nggak bisa kasihin, kamu masih benci sama satu, a brother or sister, berarti kamu nggak bisa klaim kita sayang sama Tuhan. Kalau kita nggak bisa klaim kita sayang sama Tuhan, berarti do we have a relationship sama Tuhan apa enggak? Make sense ya? Masuk akal semuanya? Kalau saya bilang, saya sayang sama istri saya, tapi saya gak pernah ngapa-ngapain. Kerjaan saya di rumah adalah tidur-tiduran. Gitu ya, biarkan dia mengerjakan semuanya. Saya gak pernah bilang hal-hal yang baik, saya gak pernah kasih respon positif, gak pernah apapun. Dan apakah saya lagi dalam in relationship? I don't think so. In status, marriage, yes.
Tapi am I in a relationship? Belum tentu. Yang Tuhan minta adalah we are in a relationship sama Tuhan, dan cara prakteknya, komen yang Tuhan minta adalah love one another. Dan ini yang jujur aja paling susah. Setuju? Ada yang di sini berani bilang kayak gampang kok mengasihi orang tuh nggak susah. Susah bos, susah. Kadang-kadang sangat sulit. Ngasihin orang yang udah baik sama kita gampang. Saya kemarin hal kecil deh. Ini cerita bodoh tapi hal kecil. Kita lagi siapin angpau kalau udah menikah. Cepat-cepatlah. Maksudnya kayak kadang-kadang tuh berasa banget tuh keluarnya tuh kayak astaga gitu ya, kayak baru dapat THR mesti keluar lagi tuh sakit hati sebenarnya gitu ya. Terus kayak, dan ketika merasakan gue harus membagikan orang-orang di kepala Cina dan perhitungan dagang saya, tuh orang kasih gue berapa ya tahun lalu, kasih anak gue. Kalau dia kasih gue kasih, kalau enggak ya udahlah nggak usah gitu loh, kayak gitu aja. Yang sekecil itu doang gue males-malesan. Kayak yang sekecil tentang berbagi kepada saudara dan lain-lainnya, kadang-kadang kita kayak masih hitungan dulu dan lain-lain. Apalagi bos, apalagi karyawan yang dibilangin berkali-kali setengah mati ngedengerinnya. Bos yang kita udah kerja keras tiba-tiba diambil kreditnya. Teman baik yang kayaknya lu udah spend waktu, gimana kabar lu? Terus dia cuekin lu. Kalau pergi gak diajak. Kesel kan? Ya kan? Nggak, ini bukan dari pengalaman pribadi, tenang aja. Ya cuman kayak kesel, pasti gampang kadang-kadang kita kesel, kadang-kadang kita bete. Dan suruh mengasihi orang lain gak segampang itu. Tapi standarnya Tuhan setinggi itu. Bahkan dia bilang hates a brother or sister. Ini kalau kita sambungin lagi, kalau kalian baca nanti, baca di rumah aja Matius 5. Dari Matius 5 yang khotbah di buku, Tuhan bilang bahwa standar bahkan mengasihi, membenci orang aja dibilang kayak gini. Bukan kayak standarnya tuh bukan membunuh orang ya. Maksudnya dia bilang bukan membunuh orang berdosa. Lu membenci sesama lu aja itu udah berdosanya sama. Itu standarnya Tuhan sesusah itu. Jadi bayangin betapa hati kita mesti bersihin hati kita terus hari demi hari. Kita mesti gerakin terus hati kita hari demi hari untuk jadi orang yang lebih baik. Itu yang Tuhan lagi minta. Ya, our relationship with others reflects our relationship with God. This is very clear. Saya pribadi menyadari secara terus terang, dan ini saya minta maaf juga kepada semua teman-teman baik yang di gereja dan lain-lain. Kadang-kadang saya kalau udah merasa capek, saya males berbuat baik sama saya. Berbuat baik, menanyakan kabar, hey how are you, how can I help you. Kadang-kadang udah males. Karena udah mikir kayaknya paling aman lah, atau kayaknya percuma gue ngomong nanti dia gak bakal denger, percuma gue ini dan lain-lain segala macam. Udah gue lagi sibuk kerjaan, gue lagi sibuk ini, masih banyak yang gue perlu sibukin, membangun hubungan sama orang lain. Kadang-kadang saya udah malas. Dan ketika saya udah malas sama orang yang di sekeliling saya, secara tanpa sadar saya lagi malas sama yang Tuhannya juga. Kalau ini saya bisa cerita, ini pengalaman pribadi saya. Ada banyak hal yang bisa, kalau kita bilang kayak, no, I'm very close with God, I know God, dan lain-lain segala macam. Then if you know God and you're really close with God, you know that the people around you is very important for you to love. The people around kita beda-beda ya. Saya nggak bicara kamu mesti sama teman-teman kamu yang di sini, tapi sama teman-teman kerja kamu, sama teman-teman di lingkungan pergaulan kamu, sama keluarga kamu sendiri. Are you having a good relationship or not? This is the main questions. Tapi keluarga saya nggak layak dikasihi, asik, kayak keras banget nih. Anak-anak zaman sekarang, keluarga saya nggak layak dikasihi, mereka jahat dan lain-lain. But your relationship with others reflect your relationship with God. No matter orang yang layak dikasihin apa enggak, bagaimana kamu bereaksi sama mereka, itu merefleksikan hubungan kita sama Tuhan. Nah, yuk kita baca, boleh buka semua di Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita akan agak panjang di sini, makanya saya kecil ya. Kecil sekali. Oke, makanya buka Alkitab semuanya. Udah kebuka? Pakai yang bahasa Indonesia aja biar sama semuanya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Oke, udah dapat? Pagi ini hening ya? Boleh dijawab loh. Terima kasih atas anggukannya, saya menghargai. Ya. Oke, udah dapat ya? Oke, ayat 9 kita baca. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat
dan lakukanlah yang baik. Ayat 10, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesengsaraan, dan bertekunlah dalam doa. Turutlah menanggung kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada hal-hal yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam damai dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat terakhir, janganlah kamu dikalahkan oleh kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oke? Saya tahu agak panjang, tapi kalau kalian baca di bahasa Inggris, Roma 12 ayat 9 sampai 21 ini, judul perikopnya adalah Love in Action. Saya suka banget. Dari bahasa Inggris di New International Version, judul perikopnya dia sendiri adalah Love in Action. Waktu kita ngomong tentang love, luas banget. Sangat ngeluas. Dan ini mungkin beberapa praktikum standardsnya yang dikasih sama Tuhan. Tapi saya akan mencoba merangkum sedikit supaya kita lebih gampang ingatnya. Jadi yang pertama, bagaimana cara kita belajar untuk mengasihi sama kita? Yang pertama adalah love must be sincere. Ini yang harus diingat sama semua tuh, teman-teman. Love must be sincere. Kasih itu jangan pura-pura. Kasih pura-pura tuh kayak gimana? Itu nggak seperti yang the lowest standard adalah cowok lagi PDKT sama cewek, terus kayak bukan dia pura-pura baik, tapi dia akan melakukan semua hal yang terbaik supaya ceweknya naksir, betul ya? Yang pernah PDKT, ada yang pernah PDKT sambil kayak diludahin, nggak ada kan gitu, terus kayak suka, itu kagak lah, lu pasti baik, lu pasti perhatian, lu pasti apa segala macam, dan you go all the way sampai kayak dia naksir. Setelah habis itu hilang, mulai masa tenang, mulai masa menurun, dan mulai kayak ya kalau dulu telepon setiap hari, sekarang telepon 3 hari, seminggu cukup lah gitu, makin lama makin jarang dan seterusnya. Itu standar yang paling rendah. Kasih pura-pura tuh maksudnya gimana? Kadang-kadang pertanyaannya adalah pada saat kita lagi berbuat baik sama orang lain, itu karena tuntutan peran, karena tuntutan situasi, atau karena memang kita mau ngelakuin hal itu. Itu pertanyaan yang harus kita tanyakan kita. Saya kadang-kadang gimana ya, kayak saya di posisi dimana kayaknya kalau kesel, terus kayaknya kalau gue bentak gitu ya, kayak kalau gue marah, gue merasa kayak misalkan kayak ngelihat orang deh, maaf ini agak bodoh, tapi saya gini, saya ngelihat orang-orang, istri saya misalkan gitu ya, atau teman-teman saya yang lain misalkan kayak mereka lagi bantuin orang, kasih segini bantuin, terus saya jadi gak enak, masa saya nggak kasih, terus akhirnya yaudah deh kasih juga. Itu menurut saya itu lagi pura-pura, ngerti ya, karena tuntutan orang sekitar saya pada kasih, semua pada pergi, pada ngelakuin, terus saya karena nggak enak, aduh nanti orang ngomongin, nanti apa segala macam, ya udahlah kita kasih. Itu contoh kasih yang pura-pura tuh seperti itu. Gitu loh. Kasih itu dibilang jangan pura-pura, jangan sampai nggak sincere. For single person, buat teman-teman yang single di sini, kayak ya whenever you are close with another person, waktu kamu lagi dekat sama yang lain, in relationship ya. Jadi maksudnya kamu lagi dekat sama cowok atau kamu lagi dekat sama cewek, pasti kadang-kadang, apalagi kalau udah naksir, pasti semua
apa dulu bahasanya, tai ayam rasa stroberi gitu kan. kayak semua yang dia lakukan itu indah dan cocok sama saya gitu loh, kayak gila dia gue banget, tipe gue banget dan lain-lain. Gue pengen cari orang yang kayak gini, gue pengen cari orang-orang yang seperti apa. Nah, pada saat kamu nanti masuk ke relationshipnya, pada saat kamu single, kamu menyesuaikan diri kamu sama kebiasaan dia. Pada saat kamu in relationshipnya, kamu akan menjadi diri kamu yang biasanya lagi kan. Bener kan, pasti akan menjadi habitnya biasa. Loh kok jadi beda? Kok orangnya berbeda? Dia berubah. Dramanya kalimat yang paling sering gue denger kadang-kadang kayak gitu. Cerita-cerita orang, iya habis jadian dia berubah. Habis 6 bulan dia berubah. Dia tidak berubah. Dia cuma berubah pada saat PDKT. Orangnya seperti itu. Nah kadang-kadang kita tuh karena pengen disukain, karena pengen di posisi tertentu, ya kita jadinya gak sincere. Sesederhana itu. Pura-pura. Menjadi orang Kristen, makanya kadang-kadang kan masih banyak yang bilang kayak, Kristen tuh banyak yang suka, kenapa? Munafik, mereka pakai topeng. Kira-kira kalimat-kalimat itu datang dari mana? Karena banyak orang yang melakukan posisi kasih, tapi gak dengan tulus. Tapi gak dengan dasar yang benar bahwa dia ingin memberi, dia ingin memberikan yang terbaik buat orang-orang sekitarnya. Dia ingin mengampuni, dia ingin memberi kasih, dia memberi kesempatan buat orang lain, bukan dengan dasar yang tulus. Dan sesuatu yang terjadi dibuat dengan pura-pura, sifatnya pasti sementara. Ya, itu anak saya di pintu. Ya. Ini panggilan sincere gitu ya. Panggil bapaknya, berhenti gitu. Ya. Nomor 1, love must be sincere. Sekali lagi ingat, in whatever you do, you will need to learn. Ada satu yang saya pegang, saya pernah belajar kayak gini. Daripada salah ngomong, daripada jahat. Kadang-kadang kan membangun, kalau gue boleh gak pura-pura nih, gue mesti jujur banget nih, gue bakal malas sama semua orang, gue bakal benci sama semua orang gitu loh, gue bakal malas bangun hubungan sama semua orang. Karena capek, saya anaknya introvert, saya sukanya gak banyak ketemu orang dan capek, malas dan lain-lain. Gue bisa cuma punya teman sedikit dan lain-lain. Kadang-kadang kayak kalau gue apa adanya nih, ini kan lu suruh gue apa adanya, gue mesti sincere. Kadang-kadang gue marah gitu loh. Gue kesel. Tapi itu dari hati yang paling dalam. Satu yang gue belajar dulu kayak gini. Waktu kita belajar untuk tahu posisi kita di mana, dan daripada salah ngomong, lebih baik diam. That's one of the best lessons yang saya pernah pegang. Daripada salah ngomong, lebih baik diam. Kadang-kadang tuh, ya kita udah ngomong dulu. Kita udah kesel dulu, udah keluar dulu, udah sampein dulu. Padahal itu bukan dari hati yang paling dalam. Kadang-kadang bisa kebawa emosi, bisa kebawa apa. Saying I love you aja in relationship kadang-kadang bisa terbawa karena emosi, bukan? Emosi itu bukan maksudnya kesel. Emotional maksudnya pada saat itu, pada momen itu kayaknya you feel like you want to say, you feel like I love this person dan lain-lain segala macam. You mention that, but actually have you think that through? Atau karena cuma emotional moment keadaan? Nah itu hal yang pura-pura, itu sifatnya pasti akan temporary. Jadi ingat, pegang ini nomor 1, love has to be sincere. Yang kedua, live in harmony and humility. Tadi kalau dibaca ayatnya di ayat berapa nih? 16. Hendaklah kamu sehatis pikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada hal-hal yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Asik banget, jangan so tahu intinya. Ya, live in harmony and humility. Kalau di bahasa Inggrisnya sebenarnya saya lebih suka di bahasa Inggrisnya, dia bilang kayak gini. Dia bilang kayak sorry, saya sambil buka enakan biar nggak salah. Iya, sebentar ya. Mana nih? Saya sudah. Oke, John. Berapa tadi? Tiba-tiba saya lupa. Roma. My bad. Roma 12 ayat 16. Oke. Di bahasa Inggrisnya dibilang gini, live in harmony with one another, do not be proud, but be willing to associate with people of low position. Willing to associate with people of low position, do not be conceited. Suka bergaul dengan orang-orang yang lebih rendah posisinya. Saya di dalam
kehidupan, kadang-kadang banyak ajaran yang kalau kamu mau hidupmu makin naik, kamu makin naik, bergaul sama orang yang di atas kamu, di atas kamu, di atas kamu. Itu ajaran yang you can find it anywhere. Dan ini secara terus terang, saya menemukan beberapa, ini hal kecil, kayak contoh saya kerja di dunia F&B, jadi ada F&B itu pasti ada kebagi dua, ada di head office sama di orang pekerjaan di lapangan di dalam tokonya. Secara tanpa sadar, selalu hampir ke setiap tempat yang saya ketemu, semua yang di head office pasti merasa statusnya lebih tinggi daripada yang di lapangan. Jadi mereka berasa kayak, ya udah itu pokoknya tinggal suruh aja. Mereka udah tinggal suruh, tinggal dengerin, tinggal. Jadi kesannya tuh di dalam kehidupan kita tuh kayak ada kasta. Ngerti ya? Ada status menentukan orang ini ada di posisi apa. Ada sistem, ada kelas. Status itu bisa bicara sosial. Sadly masih ada yang berbicara tentang ras, berbicara tentang power posisi. Gitu lah, kalau dia manajer atau dia bawahan dan lain-lain, itu bicara tentang status. Dan kadang-kadang yang sudah kelasnya makin naik tidak mau bergaul sama yang di bawah. Apa hubungannya sih sama relationship? Tentang ini kan tentang kerjaan dan kesannya tentang kerjaan. Apa hubungannya? Percaya sama saya, kalau kalian membiasakan untuk tidak bergaul dengan semua orang, artinya tidak bersahabat, tidak membagikan kasih sama semua orang, suatu saat you are in relationship, pada saat istri kamu atau suami kamu lagi salah, kamu merasa status kamu lebih tinggi. Dan yang terjadi adalah kamu merendahkan mereka. Dan itu sering terjadi in so many relationship. I have found many relationships ketika suaminya yang menjadi kepala keluarga, misalkan mereka bekerja, dia yang sumber penghasilan utama, seluruh keluarganya, istrinya nggak bekerja dan lain-lain, seluruh keluarganya ditampung sama dia. Ini cerita asli. Jadi seluruh keluarganya ditanggung sama dia. Dia breadwinner lah. Dia basically yang provide for the family. Nobody can say no to him. Somehow di rumahnya. Karena dia yang sediain semuanya. Nobody can say no to him. Suatu hari dia dipecat dari pekerjaannya. Di usia yang udah cukup lanjut, dia dipecat dari pekerjaannya. Dia stres dan lain-lain segala macam. And lanjutannya adalah istrinya yang akhirnya jadi bekerja. Tapi ketika posisi istrinya jadi lebih tinggi, istrinya mengcover semuanya segala macam, istrinya jadi kayak, nih dia sih selama ini kayak gini. That's kind of sad. Dengar ya, bener kan? Karena when you're a husband and wife one day, posisinya kan harusnya equal. Bener gak? Mau siapapun penghasilannya, mau siapapun yang berpenghasilan lebih tinggi, mau siapapun yang kerja atau statusnya lebih hebat dan apapun itu, when you're a husband and wife, you're supposed to be equal. Tapi ketika kita mulai pasang balance sendiri, pakai kelas sendiri, ketika kelasnya berubah, yang terjadi adalah timpangnya tadi. Yang lagi di bawah direndahkan, yang lagi di atas, ya udah, dia merasa sendirian. And that's kind of sad. Sadly saya cerita kayak gini, kenapa? Karena that happens in real life. Bukan cuma di drama-drama yang lu nonton di TV. Bukan cuma drama Korea. That happens in real life. Kalau kita nggak mentrain kebiasaan hidup kita untuk tidak pernah memandang kelas sama sekeliling kita, orang yang berpenghasilan tidak ada penghasilan sama orang yang berpenghasilan tinggi. Kalau kita terus-terusan pisahin kelas-kelas dalam kehidupan kita, suatu saat pada saat kamu menikah, pada saat kamu in relationship, tanpa sadar kamu akan pasang kelas-kelas itu sendiri. Kamu akan pasang branded itu sendiri ke orang-orang itu. Dan akhirnya kita nggak membangun hubungan yang benar. Tergantung siapa yang posisinya lagi lebih kuat. And it's very, very dangerous. It's very, very dangerous. And we need to fix that. Makanya kayak, gimana cara melatihnya? Latih dari sekarang. Bergaulah. Berbuat baiklah, bagikan kasih ke semua orang. Live in harmony and humility. Ke semua. Itu gak pandang bulu. Oke? Yang ketiga, paling penting, jangan membalas. Do not take revenge. Di ayatnya tadi, di ayat yang bawah. Tetapi ayat 19. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Ini asik banget nih. Kalau lu kesel sama orang, ya, ada orang jahatin lu nih, paling simpel sederhana. Ada orang jahatin lu. Dia datang ke lu terus dia bilang, jelek lu. Terus lu gak balas. Habis itu di jalan gak berapa lama gitu. Terus dia keserimpet.
lu kayak pembalasan adalah milik Tuhan. Yes, gitu kan. Tuhan membela saya. Asik banget rasanya. Itu bukan yang Tuhan lagi bilang kayak kenapa? Soalnya mau Tuhan balas apa enggak, mau Tuhan berkatin apa enggak, itu urusannya Tuhan, bukan urusannya lu intinya. Bukan urusannya saya untuk harus membenarkan melawan orang-orang yang menghina atau merendahkan saya. Itu bukan tugas saya. Makanya di ayat 20-nya Tuhan bilang, tetapi jika seterumu lapar, seterumu itu artinya lawan kan. Tapi jika lawanmu lapar, berilah dia makan. Kalau lawanmu haus, seterumu haus, berilah dia minum. Jangan berbuat demikian, kamu membuat dia malu seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Kalau di pekerjaan saya tuh paling sering, dan ini bahaya banget kalau F&B di luar sana, di luar negeri, di dunia restoran, hati-hati jangan pernah menghina karyawan mereka, karena mereka bisa, ya udah mereka kayak, oh iya sorry, terus mereka ke dapur, cuy, mereka ludahin makanan. Itu benar-benar bisa terjadi di dunia F&B di luar sana. Di Indonesia enggak, mereka enggak ngelakuin itu, mereka enggak mau ngelayanin kita aja. Jadi biasanya tuh kalau ketemu customer yang rese gitu ya, kayak ini segala macam, staff-staffnya pada nggak mau, males. Jadi nggak ada yang ngelayanin, nggak ada yang mau datengin ke meja itu segala macam. Saya belajar ketika ini, meskipun dari pengalaman pekerjaan ya, saya belajar customer yang kayak gitu. Biasanya saya biasa datengin, saya ngobrol lebih banyak sama dia. Saya ngobrol lebih banyak. Pokoknya saya servis biasa satu meja, misalkan saya datang cuma 3 kali gitu ya. Cuman mau pesen apa, gimana makanannya enak nggak, selesai, nih bonnya. Biasa kayak gitu. Kalau customer rese saya datengin 4-5 kali. Gimana makanannya, ada kurang apa enggak, kabarin saya kalau ada apa-apa ya. Terus gimana tinggalnya daerah, bahasa basi aja yang banyak. Pokoknya saya bayain lebih banyak lagi. Semua yang saya gituin, mereka pasti pulang hari, mereka tanya nomor saya, dan mereka berikutnya datang bawa teman-temannya. Hampir semua yang saya gituin. Ngerti ya? Karena ketika kita kasih sesuatu yang, ketika orang ngerendahin kita dan lain-lain, saya pernah di pekerjaan saya, orang lagi marah-marah sampai marah-marah pesen sesuatu terus makanannya nggak ada, terus dia kayak sampai fotoin saya marah-marah gitu, kamu curang apa segala macam. Aneh banget, gue sampai difoto-fotoin gitu ya di restoran. Tapi kalau gue sekali ngebales, anggaplah membalas dengan hal sederhana dengan bilang aneh lu gitu. Itu aja semua customer yang lain akan melihat saya sebagai orang yang jahat. Tapi ketika saya santai aja, saya bilang oke, saya minta maaf, bener-bener saya pokoknya servis yang lebih bagus. Dia pulang, customer lain datengin saya, orang gila, diamin aja. Ngerti ya? Orang ketika kamu berbuat baik, ketika even lawan kamu atau orang-orang sekitar kamu gak berbuat baik ke kamu, tapi kamu terus berbuat baik sama mereka, yang kamu lagi bikin malu tuh mereka sendiri. Makanya kita gak butuh pembalasan. Kita gak perlu hidup di dalam kayak, saya dulu direndahin waktu kecil, makanya kalau sekarang saya berhasil, saya mau bilang ke keluarga saya, tuh kan lihat tuh, lihat gue berhasil. Apa gunanya? Ada loh yang kita masih bekerja keras supaya dapat achievement tinggi, supaya nanti suatu hari kita bisa bilang ke orang tua kita, tuh kan gue bisa, lu selama ini bilang gue gak bisa. Asian parent bakal bilang kita gak bisa. Gitu kan, itu hal normal gitu. Cuman kayak bukan itu dong tujuan hidup kita. Jangan pernah membalas. Do not take revenge. Kenapa? Karena simple. Kalau balik kita ke relationship tadi, kalau kita nggak belajar dari sekarang, kita hitung sedikit-sedikit, ada orang kesel, bikin kita kesel, kita hitung dan lain-lain. Pada suatu hari kamu punya pasangan, dan sampai suatu hari lanjut ke stage berikutnya menikah, semua hal kecil juga bisa kamu anggap kejahatan. Saya nggak tahu saya pernah cerita ini apa enggak. Saya istri saya kayak di dalam, ya mungkin dia mendengar sedikit. Jadi saya pernah pulang dalam posisi sangat lelah dan lain-lain gitu ya. Dan waktu itu tuh ini kejadian setahun yang lalu apa 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi anak saya kan bentar lagi umur 3. Jadi saya pulang dalam keadaan sangat lelah. Terus istri saya dulu masih suka menjahit gitu ya, dia masih menjahit dan lain-lain. Terus pokoknya pas saya pulang, ya udah kan capek nih, bener-bener capek seharian dan lain-lain. Saya taruh tas, terus saya duduk di kursi saya, tempat saya bekerja dan laptop dan lain-lain. Terus di sana ada 2 jarum pentul ditaruh di kursi saya karena dia kelupaan. Jadi saya duduk, terus akhirnya saya sampai loncat kayak kesakitan gitu kan ya loncat kaget, pinggang gue ketarik, basically gitulah drama orang tua ya. Habis itu gue datangin bini gue kan langsung kan, kesel kan, Han, lu perhatiin lah
Gitu loh, lu perhatiin loh, maksudnya ini anak udah baru mulai bisa jalan dan lain segala macam. Sambil gue ngoceh dan gue marah, gue melihat sekali dengan ekspresi jujurnya betapa dia nahan ketawa, betapa itu lebih emosi lagi buat gue gitu, karena gue lagi serius marah, gue lagi serius bete, gitu segala macam. Tapi tahu nggak apa yang terjadi? Ini yang gue nggak ceritain ke orang-orang. Kalau orang-orang dengar cuma cerita kayak gini kayak lucu ya, lucu, sakit bos, nggak lucu. Ya cuma maksud gue kayak ya tahu nggak yang terjadi di kepala saya? Ada branding yang saya lagi taruh ke istri saya pada saat saya lagi marah. Bahwa dia berantakan, dia nggak rapi, dia teledor, dan lain-lain. Dan itu semua masuk lewat kepala saya pada saat saya lagi marah. Ketika saya pilih untuk bilang, kamu berantakan. Dan itu yang terjadi pada saat itu saya marah gitu ya. Oh, kalau berantakan banget dan lain-lain segala macam. Ketika ada hari-hari berikutnya, ada situasi yang menunjukkan hal seperti itu, saya akan cap dia akan selalu menjadi orang seperti itu. Dan ketika padahal dia melakukan perubahan, ada hari-hari di mana saya pulang semua rumah bersih dan lain-lain segala macam, saya nggak sadar, saya malah nungguinnya pada saat berantakan. Tuh kan bener berantakan. Ngerti ya? Saya nggak balas dalam konteks berikutnya dia duduk, saya taruh jarumnya 3 biar lebih banyak lagi itu. Nih biar lu tahu rasa, nggak kayak gitu. Nggak balas. Tapi when you put that label, waktu kamu simpan, kamu ingat sama itu, tanpa sadar kamu lagi menunggu hal itu. Dan kamu sadar kamu udah mengecap pasangan kamu, apalagi ini pasangan yang kamu pilih untuk jalan seumur hidup, bener gak? Ketika nanti suatu hari udah jadi suami istri, ini pasangan yang kamu pilih untuk jadi seumur hidup. Dan ketika dia salah dan kita lagi emosi, kita bilang, lu gak pernah, gak pernah selalu, ini kata-kata branding nih. Kamu gak pernah bilang thank you, kamu selalu kayak gini, kamu selalu kayak gini. Berikutnya, even dia melakukan hal yang berbeda, kita gak bisa lihat. Dan itu sangat-sangat berbahaya. You don't want a marriage di mana kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kamu sudah melakukan hal yang baik, tapi nggak bisa dilihat karena dia sibuk dengan waktu itu kita salahnya apa. Dan itu perlu proses, itu perlu dilatih dari sekarang. Ya, revenge itu nggak selalu berbicara tentang gue ditampar pipi kiri, gue balas pipi kiri sama kanannya, enggak. Kadang-kadang gue ditampar pipi kiri, oke gue diemin, gue cuma cerita ke gibah sama teman gue yang lain, tau nggak dia jahat dan lain-lain. Itu aja udah ngebales loh, meskipun dengan cara yang berbeda. Hey, for my friends, buat semua teman-teman di sini yang waktu kamu lagi single saat ini, single dalam konteks artinya belum menikah ya, sudah punya pasangan pun saya biasa labelnya as singles tetap. Jadi waktu kamu singles, build your relationship right, build your habit right, karena pada saat kamu menikah nanti, itu yang akan kamu bawa. Jangan pernah berpikir suatu hari kamu menikah, orangnya akan berubah. Yang sudah menikah, ada yang amin, bisa saya amin di sini, ada yang berubah pada saat menikah? No, tidak bos, gitu loh, makin kelihatan. Ya pada saat kamu berubah, apa yang kamu bawa pada saat kamu menikah adalah hari-hari biasa kamu. Jadi kalau kamu mau menjadi pasangan yang benar, then build your habits right, build your love right. Ya. Ayat terakhir. And so we know and rely on the God. 1 Yohanes 4 ayat 16 sampai 18. Dibilang kayak gini, and so we know and rely on the love God has for us. God is love. Whoever lives in love lives in God, and God in them. This is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world we are like Jesus. Di ayat 18, ini very important. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. Saya ulangin sekali lagi di bagian yang paling penting menurut saya adalah there is no fear in love because perfect love drives out fear. Harusnya tidak ada ketakutan dalam kasih. Karena kasih yang sempurna itu drives out, mengusir ketakutan. Saya boleh undang tim Praise and Worship. Pada waktu saya siapin tema ini gitu ya, terus terang saya mengalami kesulitan untuk kayak benar-benar mikirin kayak apa sih yang Tuhan lagi pengen sharing gitu ya, apa yang pengen Tuhan sampaikan. Dan terus terang seperti tadi, our relationship with others reflects our relationship with God. And during these months terutama, I don't have a lot of relationship with other people. I've been busy, including my wife. I've been very busy.
I've communicate, ada pasti jelas segala macam gitu itu. Tapi I've been very busy. Gitu loh dalam pekerjaan saya dan lain-lain segala macam. Saya pulang selalu malam gitu berapa hari ini karena kita ada openingan 2 tempat dalam 2 minggu gitu loh. Jadi dalam 1 minggu jeda itu jadi kayaknya hektik banget dan lain-lain. Jadi saya pasti pergi pagi pulang malam. So I don't have the time. Kayaknya I don't have the time to spend communication sama orang-orang sekitar saya. Dan of course it reflects on my relationship with God. Nggak masuk akal kalau gue bilang nggak align gitu. Pasti align. Jadi siapin ini dengan tema ini berat buat saya karena saya lagi nggak kasih. Enak kan kalau cerita lagi, gue lagi kasih contoh yang bagus dan lain-lain semacam. Tapi kadang-kadang enggak. Kenyataannya saya lagi nggak kasih contoh yang bagus. Saya nggak kasih contoh yang bisa diikutin sama semua orang. Tapi saya percaya kalau kita lagi bahas seperti ini tuh kayak reminder buat saya sendiri juga. Ngerti ya? Ada reminder buat saya pribadi. Hey, you can try to fulfill your life. Fulfill your life dengan segala apapun yang ada di dunia ini. Tapi saya berani bilang dari sekarang. Saya belum sampai cukup tua untuk bilang kayak nanti kamu tahu nggak. Saya dari muda saya berani bilang dari sekarang. Dan saya yakin sekali. Apapun yang kamu coba isi kekosongan hidup kamu dengan hal-hal yang ada di dunia ini sifatnya akan temporary. Even dengan relationship seperti status, yaitu pacaran, menikah nanti dan lain-lain, sifatnya akan temporary. Ingat, kasih itu butuh timbal balik. You need to love one another bener-bener to the extent level yang sampai orang-orang kayak gak make sense nih orang baik banget. Gak make sense nih orang kok bisa sampai kayak gitu ke orang lain. Padahal dia dijahatin, padahal dia dicela, padahal dia disakitin dan lain, gak make sense, tapi dia masih mau mengasihi orang lain. Until that stage, itu baru kita tahu bahwa kasih hidup Tuhan komplit di kita. Saya pernah cerita ini. Orang tua saya memberikan saya contoh paling baik tentang kasih. Mereka di usianya, papa mama saya tuh baru bertobat pada saat saya lahir. Oke, jadi papa saya udah meninggal persis 20 tahun. Jadi persis 20 tahun di tahun ini. Tapi di akhir hidupnya, meskipun dia nggak hilang seperti di film-film kayak saya sudah menjalankan hidup saya dengan baik, dia nggak ada kalimat kayak gitu karena meninggalnya sangat dadakan, yang nggak ada kesempatan buat kita ngobrol dan lain-lain. Tapi I can say bahwa dia menjalani hidupnya dengan baik dari mana? Dari orang-orang sekitarnya yang terdampak sama kehidupan dia. Dan apa yang dia lakukan? Simply selama hidupnya benar-benar dia spend waktu, dia bekerja, dia bekerja, dia provide for the family dan lain-lain semacam. Tapi apa yang lebih dia lakukan adalah he spends time, dia sediain waktu deliberately, maksudnya dengan sengaja untuk bangun hubungan sama orang lain sekitar dia. Sampai orang-orang yang dia baru kenal, baru dekat dan kayak gimana itu bisa ngobrol sama dia dan cerita hal-hal banyak sama dia, sampai dengerin dia. Dan makanya sampai di akhir hari kehidupannya, pada saat dia meninggal, berapa banyak orang yang datang dan bilang, papa kamu orang baik banget, papa kamu orang baik banget. Dan kita sangat terberkati sama pelayanan papi kamu. Sampai hari ini saya pelayanan di seberang kalau di umum masih banyak bilang hal yang sama. 20 tahun papa saya udah meninggal. Waktu kita ngelakuin suatu hal yang baiknya papa saya kayak gimana sih? Apakah dia memberikan uang begitu banyak? Kagak sama sekali. He spends time. Dia sediain waktu sedikit untuk dengerin cerita orang dan ngobrol. Flaws-nya banyak gak? I believe pasti banyak. But he spends time dengerin, dan pada akhir kehidupannya orang-orang sekitarnya terdampak. Dan saya yang ngelihat papa saya, dia meninggal pas saya umur 14 tahun berarti kan, di masa remaja yang lagi gak peduli keluarga dan lain. Tapi saya ngelihat gituan, saya jadi mikir kayak, one day I have to be better than him. And to be honest, it's a very hard standard for me. Dan kalau saya ngelihat dia pada saat dia meninggal dan saya ngelihat saya hari ini, am I on the right track? To be honest, I'm not on the right track. To be very honest, I'm not on the right track. Tapi justru it's a good reminder buat saya sendiri juga tema ini, bahwa if I want to make my life complete, if I want to make my joy complete, I need to spend time with some people. I need to share the love yang Tuhan udah kasih ke orang-orang sekitar kita. Tanpa batas. Tanpa batas. Ya, I hope this can be
A good reminder buat teman-teman di sini juga. Remember, kamu nggak datang ke sini cuman sebagai tuntutan di hari Minggu. Ada pelayanan, ada jadwal pelayanan atau enggak, atau orang tua suruh jadi kita ikut. No, it won't be enough. Share your love. Bener-bener praktekin cinta kasih kamu, praktekin kasih kamu ke orang-orang sekitar kamu. Baru dari sana kehidupan kita akan terbangun. Amin.